Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Tajo 99. Untuk kali ini saya ingin membahas apakah perlu motor itu harus diganti gigi rasio oplos, apakah perlu motor itu harus diganti draft gear yang lebih besar ya. Itu ini ya. Yang perlu saya bahas di sini adalah itu. Jadi gini ya, saya kasih penjelasan. Tidak harus semua motor itu diganti draft gear besar ataupun gigi rasio oplos ya. Intinya kita modifikasi mesin itu gini loh, harus imbang ya, harus imbang semuanya, antara cc mesin, antara draft gear mesin, dan antara final gear itu harus imbang. Nah, harus imbang itu bagaimana? Intinya gini ya, bagaimana motornya itu cc nya masih kecil, masih sampai ganti draft gear model apa sing pokoknya sampai ganti draft gear. Nah, draft gear itu luwih gede, jadi nafasnya kan lebih panjang. Tapi kalau mesin tidak mendukung ya percuma mas, mesin sampean ngempos gak iso ngisi. Jadi tidak angger kok ganti sebuah draft gear itu bisa lebih panjang nafasnya, tidak. Benar panjang, tapi kalau mesin sampean tidak mumpuni ya sama saja. Jadi intinya itu gini, dalam modifikasi mesin itu yang pertama itu yang harus kita perhatikan yaitu keseimbangan antara semua komponen yang ada di mesin itu harus imbang gitu ya. Antara komponen semua yang ada di mesin itu harus imbang loh, intinya itu gitu. Yang perlu itu keseimbangan antara komponen yang ada di mesin itu harus imbang ya. Itu bukan kok cc masih standar ya sampean ganti draft gear bener bisa panjang, tapi ya motor sampean ngempos, itu aja ya, motor sampean ngempos. Kalau menurut saya ya, kalau buat harian touring saja itu masalah rasio ya, kalau saya itu lebih senangnya standaran saja, karena buat harian touring aja. Beda lagi kalau buat spek balap itu perlu menggunakan oplosan bagian ini, karena untuk mencari pasnya ya, jadi bisa mempengaruhi lah kalau untuk balap. Tapi buat touringan itu kalau CC sudah upgrade itu tinggal kita memainkan final gear aja, tinggal kita samakan dengan CC mesin kita, intinya gitu. Tidak harus kok ganti draft gear gitu, mesin standar tapi diganti draft gear bisa kencang, enggak. Intinya itu harus seimbang gitu. Intinya harus seimbang antara tenaga mesin, CC mesin dengan gigi primer itu draft gear lah, ini draft gear. Nah, seperti contoh motor kita kan GL. Nah, draft gearnya kan gigi primernya kan 18, kita ganti kepunyaan Tiger atau Mega Pro Tiger lah. Tiger kan gigi primernya 22 standar GL, tetapi kita gunakan gigi primer 22, otomatis motor kita tidak ada tenaganya, gitu aja. Otomatis motornya tidak ada tenaganya. Nah, kok bisa? Karena tenaga mesin tidak sesuai aturan takaran gitu. Kalau motor standar itu, kalau kita memainkan pengen upgrade mesin itu, kalau masalah di draft gear ya, kalau standar itu final gear barang itu, kalau draft gear barang itu menurut saya tidak usah. Karena apa? Sudah setelan pabrik, standar itu kan sudah pabrik dan itu sudah pas. Kalau pengen agak panjang lagi, kita tinggal memainkan bagian
final gear antara gear roda belakang dan gear depan, gitu aja. Lebih irit dan lebih tidak menghabiskan biaya lah. Kalau kita ganti drive gear itu lebih menghabiskan biaya, tapi lebih iritnya lagi itu kita memainkan bagian final gear aja, itu sudah lumayan enak kalau motor standar ya bro. Tapi kalau buat tanjakan itu lebih enaknya gear besar ya, kalau buat tanjakan. Beda lagi kalau motor kita sudah upgradean ya. Kalau motor kita sudah upgradean itu harus drive gear. Kalau kita mempunyai motor GL ya contohnya, nah motor kita GL sudah upgradekan sekitaran sisi 250-an lah, itu harus sisi 200 itu harus ganti drive gear ya. Karena apa? Nanti kalau motor kita GL, drive gear GL kan ukurannya 18 gigi primernya. Nah kalau kita menggunakan masih drive gear GL, sisinya sudah 250 sampai 200 sampai 250-an ya. Nanti hasilnya ya motor kita tidak akan bisa lari ya, tidak bisa lari. Hanya mendapatkan RPM saja, tapi tidak mendapatkan di bagian kecepatan gitu. RPM-nya naik tapi kecepatannya masih segitu saja, karena itu kesalahan di dalam permainan kita menggunakan drive gear ya, intinya gitu. Intinya harus imbang. Kalau motor kita sudah upgradean sisi 200 sampai 250 tapi masih menggunakan drive gear GL standar, otomatis motor kita tidak akan bisa berlari kencang, hanya dapat di RPM saja. Motor akan menggereng saja tapi kecepatannya tidak kencang, tapi ya tenaganya sangat sangat besar gitu. Kita buat nanjak saja tidak akan keberatan, tapi itu saja, tapi tidak awet di bagian mesin, karena mesin itu RPM-nya sangat tinggi tapi motor tidak bisa kencang karena di bagian berhentinya kekecilan. Kalau sudah upgrade yang harus drive gear itu harus diganti. Kalau belum upgrade, kalau bisa drive gear aja jangan diganti ya, kita ikuti standar pabrik saja kalau belum upgrade mesinnya. Kalau mesin sudah upgrade, drive gear itu harus diganti. Intinya kita sesuai kebutuhan, kondisional aja itu ya, sesuai kebutuhan kondisional aja itu intinya itu. Kalau bagian rasio menurut saya ya, kalau buat harian aja touring itu lebih baik itu standar saja, biar irit bro ya, standar saja. Kalau dibuat balap itu beda lagi ya. Kalau balap itu kan dibutuhkan tem yang sangat baik di jarak maupun 500 maupun 201 ya, itu yang dicari tem yang baik. Jadi perlu final gear atau bagian rasio yang benar-benar pas gitu ya. Kalau pas itu insya Allah menghasilkan temnya baik itu, intinya gitu ya. Masalah drive gear itu kondisional, bukan kok kita ganti drive gear tiger atau drive gear kostum itu bisa lebih cepat. Kalau motor kita standar ya sama saja, tidak ada perubahan, tambah-tambah motor kita ngempos, tidak ada tenaganya gitu. Kalau motor kita sudah upgrade harus itu baru harus diganti drive gear ya, yang lebih besar lagi gitu. Itu saja yang bisa sampaikan ya lur, intinya gitu. Dalam final gear itu harus diperhitungkan dengan matang ya dalam spek mesin kita. Kalau tidak ada yang salah dalam perhitungan final gear, nantinya motor kita yang kita tidak bisa maksimal, motor kita kencangnya tidak bisa maksimal, intinya harus pas ya. Nah ya itu saja yang bisa sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya like, comment, and subscribe di channel Tajo 99 demi perkembangan channel saya. Sekian, terima kasih.